Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di materi sekarang kita akan membahas poin nomor 1, yaitu memahami pentingnya bakat untuk menemukan jalan sukses. Nah, kita masuk ya ke tahapan pertama dari 5 tahapan. Nah, oke, bagaimana sih sebetulnya hubungan antara bakat dan sukses? Karena di luar sana banyak perdebatan kalau sukses itu nggak perlu bakat katanya, cukup kerja keras, insya Allah nanti akan sukses, seperti itu ya kata-katanya. Nah, tapi ternyata banyak juga orang yang sudah bekerja keras, banting tulang sekuat tenaga setiap hari sampai umurnya tua tapi nggak sukses juga. Nah, lalu ada lagi yang bilang bakat itu perlu supaya suksesnya bisa cepat, seperti itu ya. Nah, sebetulnya bagaimana sih, nanti saya akan coba jelaskan. Nah, saya akan membandingkan sebenarnya gimana sih antara sukses dengan bakat dan sukses tanpa bakat. Kalau misalnya sukses itu definisinya dari seberapa banyak uang atau seberapa banyak kekayaan yang dimiliki, tanpa bakat itu bisa. Tapi ada perbedaannya ketika menggunakan bakat dan tidak menggunakan bakat. Seperti apakah itu? Nah, ini saya akan jelaskan yang pertama ya. Bisakah sukses tanpa bakat? Nah, ini asumsi-asumsi secara umum ya. Sukses tanpa bakat itu bisa, tetapi pasti tidak menikmati proses. Jadi saya bilang pasti tidak menikmati proses. Kenapa? Karena orang yang tidak sesuai dengan bakat atau potensi yang asli dari dirinya, maka dia akan selalu tersiksa ketika melakukan sesuatu. Terutama sesuatu itu tidak disukainya. Jadi tentu saja dalam menjalani aktivitasnya, dalam menjalani prosesnya, dia tidak menikmati. Contohnya, kalau misalnya orang yang sukanya ketemu orang, disuruh bekerja di rumah, di depan komputer, sendirian, yang jarang ada orang, pasti stres. Begitu juga orang yang suka ngomong, suka bicara, tapi di kerjaannya dia disuruh diam, tidak boleh bicara, jangan berisik gitu ya. Misalnya dia bekerja jadi petugas perpustakaan, contohnya seperti itu. Pasti ketika bekerja, dua orang tersebut tidak akan menikmati prosesnya, malah ingin keluar, ingin cari tempat yang dia bisa berbicara, ingin bisa ngobrol dengan orang gitu. Dan seperti itu ya. Jadi kalau sukses tanpa bakat atau punya kekayaan, uangnya banyak, bisa dari kerja misalnya, tapi ya seperti itu, tidak menikmati proses. Yang kedua, biasanya nggak jangka panjang. Maksudnya gimana nggak jangka panjang? Ya karena nggak menikmati proses. Biasanya sesuatu yang kita kerjakan tetapi nggak menyukai prosesnya, pasti ingin segera kita tinggalkan. Betul ya? Seperti tadi, orang yang suka bicara, kerjaannya disuruh diam. Lama-lama, dia pasti tersiksa dengan pekerjaan itu. Mungkin di awal bisa 1 minggu kuat, 1 bulan bisa, 1 tahun dipertahankan, dipaksa-paksain. Tapi 2 tahun, 3 tahun biasanya keluar. Kalau misalnya nggak keluar, hasilnya gimana? Ya hasilnya stres. Hasilnya dia tidak menikmati hidup. Kepalanya pusing terus. Karena setiap hari dia melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan bakatnya. Kerjanya jadi seperti beban ya. Kebanyakan orang seperti ini. Jadi setiap hari kerja tapi pengen segera istirahat. Setelah istirahat lalu masuk pengen segera pulang.
Kalau besok libur, seneng. Kalau besoknya masuk kerja, stres lagi. Ya seperti itu. Ciri-ciri melakukan pekerjaan tidak sesuai bakat. Bisa nggak sukses? Ya kalau suksesnya dari sisi materi bisa aja gitu. Banyak karyawan yang kerjanya puluhan juta, tapi dia stres. Nah, berarti dia sukses tanpa bakat. Nah, analoginya seperti TKI. TKI itu tenaga kerja Indonesia ya, yang ke luar negeri. Ya, mohon maaf, saya bukan bermaksud untuk merendahkan, tidak ada niat sama sekali. Tetapi pada faktanya, orang yang jadi TKI memang uangnya banyak. Tapi di sisi lain, dia ingin segera berhenti dari pekerjaannya. Karena dia alasannya jauh di luar negeri, jauh dari keluarga, hanya ada orang asing ya di sana melayani orang asing di luar negeri. Jadinya dia tidak menikmati proses dan ingin segera selesai kan, jadinya nggak jangka panjang. Kerjanya juga seperti beban. Itulah ciri-ciri yang sukses tanpa bakat. Ya, kalau misalnya ditanyakan, saya pengen sukses, nggak perlu bakat bisa ya, tapi hasilnya seperti ini ya. Saya juga punya pengalaman, punya bisnis yang saya kerjakan, tapi saya nggak nyaman ya mengerjakannya itu. Stres tiap hari, jadi beban tiap hari. Padahal dari penghasilan besar lah ya, bisa sampai puluhan juta. Tapi akhirnya saya tinggalkan karena ngerjainnya stres. Saya pusing, tiap ada masalah, bisnis itu pasti ada masalah, nggak mungkin nggak ada masalah. Kalau bisnisnya nggak sesuai bakat, setiap ada masalah pengennya langsung tutup itu bisnis. Beda ketika ada hasilnya, ada untungnya, ya masih oke-oke lah, masih bisa ditahan. Tapi ketika ada masalah pengennya langsung tutup. Nah seperti itu ya. Lalu bagaimana sih bedanya kalau sukses dengan bakat? Nah kalau sukses dengan bakat pasti menikmati proses. Jadi ketika sesuai bakat, karakter kita seperti apa, maka pekerjaannya yang cocok seperti apa, atau gaya bisnisnya itu seperti apa. Makanya ketika sesuai dengan karakter, maka nanti akan tercipta suatu kenikmatan dalam menjalani prosesnya. Yang suka bicara, ya pekerjaannya bicara setiap hari. Yang sukanya ngotak-ngatik komputer, ya kerjanya di depan komputer setiap hari. Yang suka ketemu orang, ya kerjanya ketemu orang tiap hari. Misalnya orang yang suka nawarin, dijadiin seorang sales. Seorang yang suka jualan, dikasih pekerjaan sales. Dan dia akan senang sekali. Dan tanpa disuruh pun akan melakukan itu. Gitu, karena dia senang melakukannya. Makanya akan menikmati proses. Tentunya dia akan enjoy, menikmati ya. Kemudian akan jangka panjang. Nah ini sangat penting sekali. Kalau misalnya punya pekerjaan atau bisnis sesuai dengan bakat, insya Allah akan jangka panjang. Kenapa? Karena dia menyukai ya, dia menikmati prosesnya. Ya makanya pada akhirnya akan jangka panjang karena akan ditekuni terus. Seperti itu. Nah ya seperti ini, kerja seperti liburan karena udah sesuai dengan bakat ya. Bahkan kalau saya pribadi, saya lebih senang kerja dibanding liburan. Kenapa? Karena kerjanya sudah sesuai dengan bakat. Setiap hari saya menikmati proses pekerjaan yang saya lakukan. Jadi saya merasa nggak perlu liburan. Ya liburan itu kalau nemenin istri atau diajak sama temen baru liburan. Itu pun nggak ingin lama-lama. Setelah liburan, ya saya pengennya balik lagi ngerjain project yang selagi jalan gitu ya. Mengurus project-project, menyelesaikan project-project yang sekarang lagi dikerjakan. Jadi seperti itu. Nah, kebahagiaan yang paling tinggi ya kalau istilah orang-orang hobi yang dibayar seperti itu. Makanya kebahagiaannya tinggi, udah mengerjain hobi dan dibayar lagi seperti itu ya. Nah, Anda tinggal memilih mau yang mana, mau sukses dengan bakat atau sukses tanpa bakat.
Nah, oke, saya tambahin lagi sedikit ya, mudah-mudahan gak bosen karena udah di atas 10 menit. Nah, di sini ada gambar orang anak kecil ya, yang satu makan makanan favoritnya, yang satu makan makanan yang tidak disukainya. Ekspresinya beda. Lalu kira-kira akan lebih banyak makan yang mana? Maksudnya mana yang lebih banyak makannya? Makan makanan favorit atau makanan yang tidak disukai? Tentu saja bakal lebih banyak makan makanan favorit. Seperti itu juga ketika bisnis sesuai bakat dan tidak sesuai dengan bakat. Jadi kalau mengerjakan pekerjaan yang sesuai bakat itu sederhananya seperti ini. Kita punya selera pada makanan, punya makanan favorit, lalu kita makan setiap hari seneng. Nah, beda ketika kita makan makanan yang gak disukai. Nah, setiap hari, jangankan setiap hari, sekali dua kali aja kan pasti gak mau. Seperti itu. Nah, itu masalah makanan. Apalagi urusan pekerjaan gitu. Nah, ini juga dalam hal nonton film ya. Kan nonton film itu hiburan kata orang. Tapi kalau hiburannya atau nontonnya film yang kita benci, misalnya misalnya saya orang yang suka komedi, tapi disuruh nonton horor. Lalu suruh nonton horornya bukan sekali aja, tetapi harus tiap hari. Pasti stres juga. Itu masalah nonton ya. Masalah yang bukan pekerjaan, masalah ringan. Tapi akhirnya bosan, stres juga. Itu baru masalah nonton. Apalagi masalah pekerjaan. Kira-kira bakal sukses, lebih cepat sukses yang mana? Kita disuruh melakukan aktivitas yang kita sukai atau melakukan aktivitas yang tidak kita sukai. Tentu saja akan lebih cepat sukses yang kita sukai. Begitulah dengan bakat. Kembali lagi ya. Nah, kembali lagi ke poin nomor 1. Pentingnya bakat untuk menemukan jalan sukses. Nah, sampai sini mudah-mudahan Anda paham di mana sih pentingnya bakat itu untuk menemukan jalan sukses ya. Mudah-mudahan clear, mudah-mudahan jelas. Karena ini materinya panjang, kalau belum paham, ulangi lagi. Karena semakin diulangi, akan semakin menambah ilmu. Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.